Pidato Presiden Joko Widodo mengenai lembaga keuangan internasional mengarahkan kita semua untuk melihat posisi utang pemerintah. Setelah putus dengan IMF pada 2012, berapakah sebenarnya utang kita sekarang ini? Mari kita simak data berikut ini. Kemudian ini adalah pinjaman luar negeri pemerintah, masih dalam rupiah juga, 670, kemudian menjadi 677 pada 2015. Ini, kemudian bagaimana rencana pinjaman luar negeri pemerintah? Pada 2015 hingga 2019 itu direncanakan sekitar 34 miliar, kali ini dolar Amerika Serikat. Ini sumber dari Kementerian Keuangan ya dan Bappenas. Ya, orang bilang nggak bisa orang lepas dari utang, begitu bukan Pak Kris? Ya, saya rasa begini. Dari kalau kita lihat posisi utang kita tuh, kalau secara makro masih oke ya, karena kita kan masih sekitar 20% dari GDP. Sementara Jepang dan Amerika itu sudah melebihi GDP gitu. Jepang itu ya anggaran belanjanya 95 triliun yen. Dia 50 triliun dari pajak. 45 triliun dari obligasi. Nah, saya ingin cerita sedikit begini, Mbak. Pada bulan Januari, Dirjen Utang itu jual surat utang 4 miliar. Dirjen Utang mana nih? Dirjen Utang Indonesia. Okay. Ya. Kantor Direktorat Jenderal lah ya. Yeah. Jadi surat utang obligasi jualan 4 miliar, yang antri berapa, Mbak? 20 miliar. Jadi ada 5 kali lipat orang yang mau antri itu. Nah, sekarang masalahnya begini, Pak. Mbak, itu utang tuh ya dipakai untuk rutin gitu loh. Jadi begitu masuk untuk rutin. Nah, kita ini masalahnya tadi yang Mbak bilang kan, Indonesia dan Pak Jokowi dan kabinet itu memerlukan investasi jangka panjang infrastruktur toh. Iya. Kan kita selalu mengeluh nih nggak beda duit nih buat bikin Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans apa segala macam. Kalau mau utang duit. jangan buat belanja hari-hari gitu dong ya. Gitu loh. Oh, konkret ini utang ini dipakai buat bangun Trans Sumatera. Kita perlu 100 miliar atau 10 triliun gitu. Jadi harus diarahkan ke sana. Nah, ini tapi memerlukan suatu keberanian, Mbak, di mana beberapa fraksi sudah setuju bahwa memang harus ada amnesti terhadap dana itu, ngerti tidak? Supaya dana itu masuk gitu loh. Okay. Dana itu kalau masuk melalui Singapura kan dia beli obligasi udah tidak diusut-usut. Nah, kalau sekarang dikejar-kejar dengan pajak macam-macam ini, menurut pengkajian banyak orang, ini termasuk sudah dibicarakan di tim ekonomi dan beberapa pakar sudah diterima Presiden dan Menteri Keuangan bahwa seharusnya langsung amnesti aja supaya bisa betul-betul memanggil pulang. Tahu nggak angkanya? Fantastis, 240 miliar itu angka. Kalau 240 miliar itu sama dengan seluruh APBN kita, sama dengan seluruh lebih besar dari cadangan devisa resmi. Oke, jangan ditakut-takutin ya. Amnesti saja, nggak usah sunset policy ya, gitu ya Pak ya. Sunset policy sekarang ini tidak bayar dendanya, begitu kan? Tapi bayar utang pajaknya. Ya, tanggung gitu. Udah sekalian amnesti, Bang Don. Ya, ini kan lagi pro kontra sekarang ini. Ya. Tapi saya itu keahlian Pak Kris lah itu dong. Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa sebetulnya kalau lihat pertemuan yang sekarang, Jokowi itu sebetulnya agendanya itu memang soal ekonomi. Kalau lihat bagaimana mengentertain orang seperti Shinzo Abe, kemudian Xi Jinping yang harus ada duduk di samping kiri kanan, padahal duanya lagi punya persoalan di Laut Cina Selatan. Bagi saya itu sebuah bahasa simbol. Saya kira-kira butuh kerjasama dengan kalian berdua untuk kebaikan ekonomi kita, untuk kemajuan ekonomi. Yang kedua, saya juga punya bahasa simbol. Atau kalau kita lihat bahasa simbol yang lain adalah perbedaan ketika Jokowi pidato di sini di konferensi Asia Afrika dan di sehari sebelumnya di World Economic Forum. Jadi saya ingat dia berbahasa Indonesia di sini, lalu kemudian formal di World Economic Forum itu bahasa Inggris walaupun sederhana, lalu kemudian bilang if you have any problem call me. Saya ingat call itu me. Yang ingin saya katakan ini adalah bahasa dagang untuk kemudian ayo datang ke sini, silakan cari makan di sini, tapi juga kita akan dapat keuntungan besar dari sini. Dan itu menurut saya ada dua simbol yang memperlihatkan Mas Kris untuk memperlihatkan bahwa sebetulnya ekonomi itulah kita butuh dana, bahwa potensi untuk mendapatkan dana itu ada dan bagaimana caranya, itu kan persoalannya kan. Saya kira sekarang Jokowi itu kembali mengulang politik luar negerinya Pak Harto. Dulu politik luar negeri kita diabdikan untuk kepentingan pembangunan. Pembangunan ekonomi sama dengan pembangunan. Kalau sekarang ya infrastruktur.
Dan saya kira argumen ini sangat menarik untuk kekinian tadi. Kita nggak usah lagi konfrontatif terhadap sistem-sistem internasional, PBB World Bank ya IMF Tapi itu yang disampaikan di pidato Pak ya, Jokowi. kita bisa mengurangi ketergantungan. Dan ini bukan barang baru. Dari zaman Bung Karno, Pak Harto sudah ada. Kurangilah utang luar negeri, terutama dari IMF dan World Bank. Bukan barang baru, sama juga dengan PBB. Reformasi PBB itu Pak Harto lebih galak dulu. Jadi di gerakan non-blok tahun 92 juga ramai. Galak reformasi PBB, dan PBB memang ingin melakukan reformasi juga. Walaupun susah dari setengah dalam, mati walaupun begitu. susah. Walaupun susah setengah mati. Tapi Jadi ya itu kalau Pak Darto bisa bilang dari dulu, Pak Karno juga sudah bilang penjajahan itu tidak cuma soal kolonialisme begitu ya Pak ya, penjajahan ekonomi juga begitu. PBB ini sekarang gambaran daripada peta politik pasca Perang Dunia II, ya tak? Bahwa lalu ada veto bagi negara-negara besar dan sebagainya. Ini yang dulu ditentang oleh Bung Karno ini, to be the new. Terus sekarang Jokowi mengatakan reformasi PBB, ya tak? Bung Karno bahkan dalam pidatonya bilang bahwa PBB itu adalah Office of Superpowers. Dia itu berani sekali kalau bicara itu. Karena nggak dituruti anunya ya, to be the new, gitu, keluar aja, check out aja. Dia tapi mau kalau bikin, sekarang itu nyaris tidak mungkin. Sekarang lain ya. Itu tadi ya modalnya beda ya modalnya. Modalnya beda. Dulu utang baru $2,5 miliar loh. Iya. Nah, itu buat beli pesawat sama kapal Pak itu. Apa itu? Itu buat beli alat perang. Putih Barat ya. Jadi konkret gitu yang dibeli. Konkret. Ini pun Pak Jokowi saya ini nganter ke mana? Ke Intikong ya. Waktu hari kedua saya dilantik ke Intikong, itu dia setengah meresmikan groundbreaking jalan Intikong Nunukan 800 km 4 jalur perbatasan. Lalu Transwarta juga dibikin. Ya. Tapi ini nanti akan insya Allah ya, karena uangnya ada, tekadnya ada, ya. Mudah-mudahan tidak dikorupsi ya. Mudah-mudahan. Ini dengan doa kan. Pak Kris sudah senyum, mudah-mudahan tidak dikorupsi. Mudah-mudahan. Kalau ini jalan ini insya Allah ya. Ini betul-betul yang diprioritaskan dia prasarana mengenai jalan, kereta api, pelabuhan, lalu waduk, lalu irigasi apa ini semua itu hal-hal yang memang dibutuhkan oleh ya, bukan rakyat. dengan langkah ya? di dalam negeri itu akan membantu kemudian peran kita di dunia internasional gitu Pak Darto ya. Okay. Kita akan kembali sesaat lagi Pak Darto, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Oke. Terima kasih. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.